Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman Udara TPM. Berjumpa kembali dengan Udara TPM. Kali ini di kota Jakarta, tepatnya di stasiun MRT Duku Atas Pendi dan di kawasan transit Duku Atas sekitar jalan Tanjung Karang dan juga tunnel atau ini ya, Jalan Kendal ya, terowongan Jalan Kendal. Nah, ada nih kawasan integrasi Duku Atas. Hari Rabu tanggal 4 Maret 2026 sekitar 12 lewat ya teman-teman. Nah, apa kabar Indonesia di momen Ramadan hari ke-15 ini? Apakah ekonomi Indonesia baik-baik saja atau sudah ada perbaikan atau malah melorot? Nah, sepertinya sih ada sedikit perbaikan ya, terutama jelang Ramadan, saat Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri ya, bahwa konsumsi masyarakat diduga akan naik ya teman-teman. Nah, indikator yang sudah muncul di awal bulan Maret ini adalah PMI, Purchasing Manager Index dari S&P Global yang sudah merilis di awal pekan lalu, tanggal 2 Maret 2026, bahwa ada kenaikan yang relatif baik ya, dari bulan sebelumnya, bulan Januari 2026, bahwa kondisi PMI manufaktur Indonesia dalam kondisi ekspansi. Namun sayangnya sepertinya kita akan dibayangi juga oleh keadaan regional dan internasional yang saat ini ada perang yang berlangsung ya, sudah mulai tanggal 28 Februari 2006 lalu akibat agresi US atau Amerika Serikat dan Israel ke Iran yang sudah berlangsung artinya 5 hari ya teman-teman. Sekarang hari kelima. Ada pembalasan Iran ke berbagai wilayah Jazirah Arab termasuk juga Israel ya teman-teman. Dikabarkan Selat Hormuz yang menjadi urat nadi logistik terutama bahan bakar dan minyak mentah ya untuk Asia dan sebagian Eropa ditutup oleh Iran sebagai konsekuensi atas invasi atau agresi militer Amerika Serikat tersebut. Nah, kemungkinan ini dampaknya akan terasa juga dalam waktu-waktu yang akan datang ke ekonomi Indonesia, teman-teman. Nah, meskipun saat ini agak relatif kondisinya terdongkrak oleh konsumsi masyarakat barangkali ya, sehingga PMI juga ikut terdongkrak naik. Artinya sektor manufaktur yang menyumbang tenaga kerja juga terdongkrak, ada permintaan ya, ada pembelian bahan mentah untuk industri. Namun diduga bahwa harga minyak kemungkinan akan juga meningkat ya, rise dari kondisi saat ini ya, yang mengarah juga ke mungkin angka-angka 80 US dollar per barrel ya teman-teman. Artinya apa? Barangkali nanti juga barangkali ya di hilirnya ada bahan bakar mungkin yang bersubsidi ataupun non subsidi, kemungkinan bisa jadi akan mendapat adjustment atau penyesuaian ya teman-teman. Biasanya untuk bahan bakar minyak yang non subsidi di adjustment oleh Pertamina pada awal bulan. Nah, sejauh ini sepertinya belum ada perubahan. Namun coba kita lihat nanti ya, sejauh mana ada perubahan harga minyak atau bahan bakar non subsidi yang di awal bulan ini, apakah ada perubahan atau tidak ya. Terutama belum mencermati, namun dari analisa ekonom bahwa dampak perang antara Amerika Serikat, Israel dan Iran besar kemungkinan karena tentu saja menjadi jalur logistik global terutama untuk bahan bakar, akan mempengaruhi juga supply and demand bagi Indonesia ya, bahwa Indonesia sendiri ini adalah masih impor bahan bakar, baik berupa bahan bakar yang sudah jadi ataupun bahan mentahnya, karena produksi dalam negeri tidak mencukupi atas kebutuhan harian di dalam negeri ya teman-teman. Nah, apa yang kita lihat, semoga saja perangnya tidak berlama-lama ya teman-teman, karena akan mempengaruhi juga sektor-sektor ekonomi lainnya, baik pariwisata, kemudian barangkali juga investasi ataupun ekspor ya teman-teman, yang saat ini Indonesia sudah dihajar habis-habisan melalui tarif pemberlakuan tarif yang akan diberlakukan barangkali sebenarnya yang sudah diberlakukan di tahun-tahun lalu ya, namun molor terutama untuk ekspor ke Amerika Serikat ya teman-teman. Dan saat ini Amerika Serikat justru sebagai pelaku perangnya ya teman-teman, dan besar kemungkinan akan juga mempengaruhi demand.